Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan integral tak tentu. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Lailatul Izati, NPM 0720012421. Yang kedua, Ismillah Maula, NPM 0720012391. Yang ketiga, Fathia Putri Sabrina, NPM 0720012451. Yang terakhir yaitu saya sendiri, Saiful Mujab Hasanuddin, NPM 0720012601. Kami paparkan peta konsep integral tak tentu. Integral tak tentu dibagi menjadi dua bagian, yaitu jenis integral dan penyelesaian. Jenis integral dibagi menjadi dua, yaitu integral fungsi aljabar dan integral fungsi trigonometri. Untuk penyelesaiannya dibagi menjadi tiga, yaitu rumus dasar integral, substitusi, dan parsial. Selanjutnya yaitu memasuki materi pertama mengenai integral tak tentu. Nah, integral sendiri merupakan kebalikan atau inverse dari turunan. Maka untuk menemukan rumus integral, kita beranjak dari rumus turunan. Jika rumus turunan fx itu ada f absen x atau du per dx, maka notasi integral dari suatu fungsi y atau fx adalah integral y dx atau integral fx dx yang dibaca sebagai integral y terhadap x. Nah, karena turunan suatu fungsi konstan atau 0, maka integral 0 adalah suatu fungsi konstan, biasanya diwakili oleh notasi C. Selanjutnya yaitu jenis integral tak tentu. Jenis integral tak tentu ini terbagi menjadi dua, yaitu integral fungsi aljabar dan juga integral fungsi trigonometri. Untuk integral fungsi aljabar ini memiliki beberapa rumus dasar. Nah, diantaranya yaitu integral dx sama dengan x plus c, integral k dx sama dengan kx plus c, integral fx plus minus integral gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Terus yang terakhir yaitu integral k kali fx dx sama dengan k integral fx dx. Nah, contohnya di sini yaitu ada integral 3 dx. 3 ini adalah konstanta, maka bisa menggunakan rumus dasar yang kedua yaitu integral k dx sama dengan kx plus c. Karena k di sini adalah 3, maka integral 3 dx sama dengan 3x plus c. Dalam integral fungsi aljabar itu juga dikenal dengan namanya pangkat atau n. Untuk nilai n itu ada yang tidak sama dengan min 1 dan ada yang sama dengan 1. Untuk n tidak sama dengan min 1 itu terdapat dua rumus dasar. Yang pertama yaitu integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Yang kedua yaitu integral k kali x pangkat n dx sama dengan k per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Nah, untuk yang n sama dengan min 1 itu juga terdapat dua rumus. Yang pertama yaitu integral 1 per x itu sama dengan ln mutlak x plus c. Yang kedua yaitu integral k per x sama dengan k ln mutlak x plus c.
Contohnya di sini adalah integral 6 per X dx. Karena ini terdapat 6 sebagai konstanta, maka bisa menggunakan rumus integral dengan n sama dengan min 1 yang kedua, yaitu integral k per X sama dengan k ln mutlak X plus C. Karena di sini konstantanya adalah 6, maka integral 6 per X dx sama dengan 6 ln mutlak X plus C. Yang pertama, jika fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan min sin x, yang artinya integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Yang kedua, jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x, yang artinya integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Yang ketiga, jika fx sama dengan tan x, maka f aksen x sama dengan secant kuadrat x, yang artinya integral secant kuadrat x dx sama dengan tan x plus c. Dan yang keempat, jika fx sama dengan kotan x, maka f aksen x sama dengan kosekan kuadrat x, yang artinya integral kosekan kuadrat x dx sama dengan min kotan x plus c. Yang kelima, jika fx sama dengan secant x, maka f aksen x sama dengan secant x dikali tan x, yang artinya integral tan x dikali secant x dx sama dengan secant x plus c. Yang terakhir, jika fx sama dengan kosekan x, maka f aksen x sama dengan min kosekan x dikali kotan x, yang artinya integral kotan x dikali kosekan x dx sama dengan min kosekan x plus c. Rumus dasar selanjutnya yaitu di mana sudutnya berupa fungsi. Yang pertama, integral cos ax plus b dx sama dengan 1 per sin ax plus b ditambah c. Yang kedua, integral sin ax plus b dx sama dengan min 1 per a cos ax plus b plus c. Yang ketiga, integral secant kuadrat ax plus b dx sama dengan 1 per a tan ax plus b plus c. Yang terakhir, integral kosekan kuadrat ax plus b dx sama dengan min 1 per a kotan ax plus b plus c. Berikut adalah contoh soal integral trigonometri, yaitu integral 6 secant kuadrat 2pi min 4x dx dengan menggunakan rumus dasar integral trigonometri, yaitu integral secant kuadrat ax plus b dx sama dengan 1 per a tan ax plus b plus c. 1 di sini merupakan koefisien dari secant kuadrat dan a di sini merupakan koefisien dari x. Lanjut ke pembahasan soal tadi, di mana koefisien dari secant kuadrat yaitu 6, berarti 6 per a, dan a di sini yaitu min 4, berarti 6 per min 4 tan 2pi min 4x plus c. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyelesaian integral tak tentu, yang mana penyelesaian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rumus dasar integral, yang kedua yaitu integral substitusi, dan yang ketiga yaitu integral parsial. Nah, rumus dasar integral ini terdapat 5 cara. Yang pertama yaitu integral dx sama dengan x plus c. Yang kedua yaitu integral k dikali fx dx sama dengan k dikali integral fx dx. Yang ketiga yaitu integral fx plus min gx dx sama dengan integral fx dx plus min integral gx dx. Yang keempat yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c dengan n tidak sama dengan min 1. Yang kelima yaitu integral a per x dx sama dengan 1 per a ln mutlak x plus c.
Selanjutnya yaitu penyelesaian integral substitusi. Rumus integral substitusi biasanya digunakan jika terdapat perkalian fungsi dengan salah satu fungsinya yang merupakan turunan fungsi lain, dan biasanya juga digunakan permisalan untuk salah satu fungsi. Bentuk umum dari integral substitusi yaitu integral f gx dikali g aksen x dx sama dengan integral fu du. Digunakan untuk menyelesaikan integral dari perkalian dua fungsi, yang mana mempunyai rumus umum integral u dv sama dengan u kali v min integral v du. Untuk contoh soalnya yaitu integral x pangkat 3 cos x dx. Misalnya u sama dengan x pangkat 3, maka du per dx sama dengan 3x pangkat 2, yang berarti du sama dengan 3x kuadrat dx. Kemudian selanjutnya dv sama dengan cos x dx. Artinya v sama dengan integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Kemudian masukkan ke dalam rumus umum di mana integral u dv sama dengan u kali v min integral v du sama dengan x pangkat 3 sin x dikurangi integral sin x dikali 3x kuadrat dx. Sin x dikurangi 3 dikali integral x kuadrat sin x dx. Kemudian sama dengan x pangkat 3 sin x dikurangi 3 integralnya x kuadrat sin x dx sama dengan x kuadrat dikali min cos x dikurangi integral min cos x dikali 2x dx sama dengan x pangkat 3 dikali sin x dikurangi 3x kuadrat dikali min cos x ditambah 2 kali integral x cos x dx. Kemudian sama dengan x pangkat 3 sin x dikurangi 3 dikali min x kuadrat cos x plus 2 dikali x sin x plus cos x plus c sama dengan x pangkat 3 sin x dikurangi 3 dikali min x kuadrat cos x plus 2x sin x plus 2 cos x plus c sama dengan x pangkat 3 sin x plus 3x kuadrat cos x min 6x sin x min 6 cos x plus c. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.